Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, lanjutkan ya. Untuk materi selanjutnya adalah tentang upaya mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Tapi sebelumnya, Ibu akan mereview sedikit tentang perjalanan bagaimana kemudian sampai harus mengupayakan mempertahankan kemerdekaan. Nah, dari awal kemarin bahwa Indonesia sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Yang sebelumnya waktu itu terakhir kita dijajah oleh negara Jepang. Nah, sebelum Jepang sebenarnya Indonesia sudah pernah dijajah oleh negara Belanda ya. Dan sebelumnya juga pernah juga orang Portugis juga datang ke Indonesia ya, bahkan orang Eropa yang pertama kali masuk ke Indonesia itu adalah orang Portugis di Maluku. Ketika mereka melihat rempah-rempah yang sangat banyak, mereka tertarik ya, dan bagaimana caranya mendapatkan rempah-rempah itu, dan akhirnya mereka memilih untuk bagaimana bisa menguasai Indonesia. Nah, dalam kelanjutannya nanti tidak terlalu lama nih Portugis, karena setelahnya itu ada nanti Belanda, kemudian Inggris, baru kemudian negara Jepang. Nah, kita lanjutkan ya. Berawal dari tanggal 6 kota Hiroshima dibom, tanggal 9 Nagasaki dibom, kemudian tanggal 14 Agustus 1945 waktu itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, sekutu ini adalah negara-negara yang kalau Ibu singkat biasanya negaranya negara Parchim. Parchim itu Prancis, kemudian Amerika, R-nya adalah Rusia, C-nya ada Cina, I-nya ada Inggris, dan B-nya ada Belanda. Jadi 6 negara yang tergabung dalam blok sekutu, yang makanya nanti ketika Belanda ke sini mereka ikut tentara sekutu. Sedangkan Jepang sendiri mereka termasuk ke dalam blok sentral, yaitu ada Jepang, Jerman, dan Italia. Jadi dua blok itu ternyata sedang berseteru. Nah, akhirnya setelah itu mulailah kemudian orang-orang Indonesia ingin memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi tentu saja kita lihat bahwa nanti ketika Indonesia merdeka, Belanda tidak kemudian langsung menerima. Jadi mereka menganggap bahwa ketika Jepang itu sudah menyerah kepada sekutu, otomatis Indonesia akan menjadi daerah jajahannya sekutu, dan dalam hal ini ada negara Belanda. Nah, inilah awal mulanya kenapa kemudian orang Indonesia itu ingin mempertahankan kemerdekaannya. Ya, kita lanjutkan ya, masih di tema yang kedua, pelajaran IPS. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Ternyata setelah Indonesia merdeka, sekutu dan Belandanya tidak tinggal diam. Mereka ingin kemudian kembali menjajah Indonesia. Oleh karena itu, rakyat Indonesia kemudian mengupayakan bagaimana kemudian kemerdekaan harus dipertahankan. Ada dua cara yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah melalui pertempuran, berarti secara fisik ya. Kemudian yang kedua adalah melalui perundingan atau diplomasi. Selanjutnya, apa saja pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh rakyat Indonesia? Pertama adalah pertempuran di Surabaya, yaitu puncaknya pada tanggal 10 November 1945. Apa saja latar belakangnya? Kita lihat dulu ya. Pasukan sekutu mendarat di Surabaya tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan AWS Malabi, melakukan penyerangan dan berusaha membebaskan tawanan Belanda. Selanjutnya, mereka mengeluarkan ultimatum agar menyerahkan senjata hasil rampasan dari Jepang. Jika tidak mau, maka sekutu akan menyerang kota Surabaya. Itulah latar belakang dari pertempuran ini.
Nah, selain itu juga ada peristiwa penurunan bendera Belanda oleh rakyat Surabaya di Hotel Yamato. Jadi memang saat itu di Hotel Yamato bendera Belanda dikibarkan oleh tentara sekutu waktu itu diboncengi oleh Belanda juga, dan mereka mengibarkan bendera warna merah putih biru, yaitu warna bendera Belanda. Nah, melihat ini tentu saja rakyat Indonesia sudah merdeka tidak mau, dan mereka tidak tinggal diam, dan akhirnya di sini ada pertempuran antara Belanda dengan rakyat Indonesia. Mereka kemudian berhasil menurunkan bendera merah putih biru milik Belanda itu, kemudian menyobek warna birunya, dan akhirnya tinggal warna merah putih dan berhasil dikibarkan di Hotel Yamato. Dan dalam peristiwa ini juga kita lihat ada tokoh-tokohnya ya. Tokohnya adalah nih AWS Malabi. Sedikit Ibu ceritakan siapa AWS Malabi. Ya, AWS Malabi itu pimpinan sekutunya. Dan nanti di peristiwa Jembatan Merah di Surabaya waktu itu ada pertempuran, dan waktu itu AWS Malabi sedang naik mobil, dan akhirnya mobil itu berhasil bom oleh rakyat Indonesia, dan saat itu juga kemudian AWS Malabi meninggal. Makanya sampai sekarang disebut dengan Jembatan Merah, karena waktu itu memang ada pertempuran darah. Selanjutnya yang kedua adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Puncaknya pada tanggal 23 Maret 1946. Nah, kenapa terjadi? Kita lihat dulu ya. Awalnya memang ada dua ultimatum. Ultimatum yang pertama dengan yang kedua sebenarnya sama, hanya berbeda wilayahnya. Ultimatum yang pertama adalah bahwa rakyat Bandung itu diminta untuk meninggalkan Bandung, tapi kemudian rakyat Bandung tidak mau. Nah, ini kita lihat kenapa kemudian kita lanjutkan. Diawali dari pendudukan sekutu di kota Bandung dan mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung. Setelah mendapat perlawanan, akhirnya sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. Akhirnya TRI atau Tentara Republik Indonesia bersama rakyat Bandung menyetujui, namun dengan terlebih dahulu membumi hanguskan kota Bandung agar tidak bisa diduduki oleh sekutu. Nah, Ibu sedikit nih cerita lagi, ada dua tokoh, yaitu tokoh Muhammad Toha dengan Muhammad Ramdan. Keduanya mereka masih muda nih. Nah, waktu itu ada tempat amunisi perang mereka sekutu di Bandung, dan mereka itu mencoba untuk meledakkan gudang amunisinya. Nah, dan akhirnya Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan ini tewas ya, atau gugur dalam peristiwa ini. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api juga dikatakan demikian karena memang waktu itu Bandung benar-benar dikosongkan, tapi agar tidak diduduki oleh tentara sekutu, dalam hal ini ada Belanda juga di dalamnya, maka bersepakat mereka kemudian membakar kota Bandung. Selanjutnya adalah pertempuran Ambarawa tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Apa latar belakangnya? Pasukan sekutu di bawah Brigadir Jenderal Battle mendarat di Ambarawa dengan tujuan mengurus tawanan bekas pasukan Belanda. Itu awalnya, tapi kemudian tidak hanya itu, mereka mempersenjatai tawanan tersebut. Nah, inilah yang kemudian memicu pertempuran Ambarawa. Nah, tokohnya di sini ada Kolonel Isdiman dan ada Kolonel Sudirman. Jadi saat itu awalnya pimpinan dari pertempuran ini di Indonesia adalah Kolonel Isdiman, tapi kemudian ketika berperang, Kolonel Isdiman ini kemudian gugur dalam medan pertempuran, dan akhirnya Kolonel Sudirman menggantikan posisi Kolonel Isdiman. Dan saat pemimpinnya adalah Kolonel Sudirman, ini beliau berhasil memukul mundur pasukan sekutu dari Ambarawa.
Selanjutnya pertempuran Margarana, di mana pertempuran Margarana terjadinya di Bali, ya, 20 November 1945. Latar belakangnya adalah Belanda ingin menjadikan Bali sebagai negara boneka, yaitu negara yang bisa dikendalikan oleh Belanda. Jadi ingat ya di sini bahwa Belanda itu tergabung dalam pihak sekutu. Tokohnya adalah I Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya adalah pertempuran Medan Area. Latar belakangnya, sekutu di bawah Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly membuat batas-batas kekuasaan atau sering disebut dengan fixed boundaries Medan Area di Medan dan menguasai gedung-gedung penting di Medan. Nah, kita lihat ya bahwa tentu saja ketika kita sudah merdeka dan ada pihak sekutu yang kemudian membuat batas-batas, tentu saja orang Medan pun tidak terima dengan hal ini dan akhirnya pertempuran pun tidak terelakkan. Tokohnya di sini ada gubernurnya sendiri, yaitu Gubernur Muhammad Hasan. Dan yang kedua, T.E.D. Kelly. Ibu lanjutkan ya. Yang kedua yaitu melalui perundingan atau diplomasi. Ternyata fisik saja tidak cukup. Darah yang sudah dikeluarkan oleh rakyat Indonesia kemudian tidak meredam Belanda saat itu yang tergabung dengan sekutu ingin menguasai kembali Indonesia. Dan akhirnya diadakanlah perundingan-perundingan. Sedikit Ibu jelaskan ya bahwa negara yang pertama kali mengakui bahwa Indonesia merdeka adalah negara Mesir, tapi tidak semua negara juga ikut mengakui. Nah, inilah yang kemudian ingin didapatkan oleh Indonesia, bahwa ketika Indonesia merdeka, maka negara lain pun harus mengakui. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama ada perundingan Linggajati, dekat dengan kita nih di daerah Kuningan ya, 10 November 1946. Ada perundingan Renville 17 Januari 1948, perundingan Rumroyen 7 Mei 1949, dan yang terakhir konferensi meja bundar 2 November 1949. Nah, ini nanti akan jadi tugas kalian ya, silakan cari info tentang 4 perundingan ini. Tapi sebelum itu Ibu jelaskan sedikit bahwa nanti di konferensi meja bundar inilah Indonesia diakui oleh Belanda sudah merdeka. Jadi luar biasa ya, kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, tapi kemudian Belanda sendiri baru mengakui pada tanggal 29 Desember 1949. Jadi harus ada 4 tahun dulu yang dilalui. Terakhir ini yang akan Ibu sampaikan. Setelah mempelajari tadi tentang perundingan, tentang pertempuran, maka inilah hal yang kita akan lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin tersengat dari lubang atau binatang berbisa yang sama sebanyak 2 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.